Mari kita lihat bersama-sama apa itu Injil sinoptik supaya kita mengerti. Matius, Markus, Lukas adalah Injil sinoptik yang bicara tentang Yesus. Bapak, Ibu, saudara dan saudari umat Tuhan yang terkasih, sedikit eksegese sederhana menyangkut bacaan Injil yang kita baca tadi. Lukas itu menggambarkan tentang pengakuan Petrus yang juga paralel dengan dua Injil sinoptik lain, yakni Matius dan Markus. Kalau Lukas tadi dari bab 9 ayat 18 sampai 22, maka ada paralelnya sama dengan Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai dengan 20. Lalu Markus pada bab 8 ayat 27 sampai dengan 30. Kalau pertemuan BKSN ketiga itu sampai dengan 35. Mari kita lihat bersama-sama apa itu Injil sinoptik supaya kita mengerti. Matius, Markus, Lukas adalah Injil sinoptik yang bicara tentang Yesus, tetapi dengan sudut pandang yang berbeda. Itu sederhananya begitu. Selanjutnya mari kita perhatikan, kalau di Markus dan Matius dikatakan kejadian itu terjadi di daerah Kaisarea Filipi. Tetapi kalau di Lukas dikatakan ketika Yesus sementara seorang diri dan sedang berdoa. Lalu mari kita perhatikan bersama-sama. Pertanyaan Yesus sama. Menurut kamu atau menurut kata orang, siapa aku ini? Kalau di dalam Markus dan Matius mengatakan, Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias. Tetapi di dalam Lukas, Petrus mengatakan, engkaulah Kristus Putra Allah. Mari kita perhatikan. Baik di dalam Matius, Markus, Lukas, mereka mengatakan satunya Kristus, satunya Mesias, tetapi intinya sama yang diurapi. Kenapa? Karena Matius dan Markus menggunakan Mesias dari bahasa Ibrani, Masia. Sementara Lukas menggunakan Kristus, Kristos dari bahasa Yunani. Tetapi baik Kristus maupun Mesias semua artinya yang terurapi. Bapak, Ibu, saudara dan saudari, ini hal sederhana supaya kalau terjadi pertanyaan-pertanyaan dari tetangga sebelah, kita bisa tahu. Inti dari bacaan kudus hari ini adalah bicara tentang pengenalan sejati kita tentang Yesus itu, yang adalah Kristus, yang adalah Mesias itu. Sebagai orang beriman, kita meyakini Yesus itu sebagai putra Allah, tetapi sebagai anak domba Allah yang dikurbankan untuk menghapus dosa-dosa kita sampai puncaknya disalib. Karena itu kita tidak menerima Yesus atau Mesias separuh-separuh. Ya, mari kita renungkan bersama-sama. Bukan kita hanya menerima Yesus yang adalah putra Allah yang luar biasa itu, tetapi juga menerima penderitaannya, puncaknya disalib sampai pada kebangkitan dan turunnya Roh Kudus.
Ini perjalanan iman. Maka sebenarnya hari ini kita sementara merenungkan tentang perjalanan iman kita bersama Kristus yang kita imani, bersama Mesias yang kita yakini sebagai Tuhan dan Allah kita. Pertanyaan sederhana untuk kita. Kalau Yesus datang malam ini, pada kesempatan ini, bertanya kepada kita satu persatu, Romo Hutrin, menurut kamu, siapa aku ini? Kalau Yesus tanya kita satu persatu malam ini, menurut kamu, siapa aku ini? Aku iki sopo? Jawaban kita apa? Berdasarkan pengalaman iman pribadi akan Kristus dan Mesias. Maka mari kita punya kedekatan pribadi dengan Tuhan dulu. Lah kalau punya kedekatan pribadi dengan Tuhan, di dalam doa, di dalam firman, di dalam ekaristi, maka dia bisa mengatakan jawaban yang tepat. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.